Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodiah Muslihat dari SDP Misbah Hussudur, Kabupaten Bogor, calon guru penggerak angkatan 9. Dengan fasilitator Ibu Lina Kamalin dan pengajar praktik Ibu Arida Rianti. Hari ini saya akan melakukan praobservasi dalam rangkaian supervisi akademik, di mana saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Eni Purbowati, yang mengajar di kelas 5. Beliau ini salah satu rekan saya di guru SDT Misbah Hussudur. Kemudian Bu Eni, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya Bu Eni nih. Sama-sama Bu Rodia. Kira-kira nih Bu Eni nih, saya sangat berterima kasih sekali nih. Bu Eni mau berkolaborasi membantu saya untuk melakukan praobservasi ini dalam rangka tugas saya melakukan coaching supervisi akademik demi perbaikan pembelajaran ke depannya nanti. Hari ini kita akan melakukan praobservasi. Sebelumnya saya akan nanti melihat kelas Bu Eni untuk observasi di kelas ya Bu Eni ya. Ya, silakan Bu Rodia, boleh. Untuk itu Bu Eni ada beberapa hal nih yang akan kita melakukan percakapan ini. Nah, dari percakapan praobservasi ini, kira-kira apa nih harapan Bu Eni ke depannya? Kita melakukan praobservasi ini, yang pertama itu intinya sih ya Bu Rodia, kita bisa saling sharing, saling bertukar pikiran gitu ya, untuk menyajikan kegiatan pembelajaran yang dalam, bermakna dan menyenangkan buat peserta didik kita. Itu. Masya Allah ya, Iya. dalam, menyenangkan dan bermakna Iya, ya. betul itu Bu Rodia. Berarti untuk kegiatan observasi besok, kira-kira nih materi apa yang akan Bu Eni sampaikan di acara observasi besok? Untuk observasi besok saya akan mengambil materi pelajaran Bahasa Indonesia Bu Rodia untuk KD 3.8, yaitu tentang menguraikan urutan peristiwa pada teks non-fiksi dalam bentuk biografi. Teks non-fiksi dalam bentuk biografi ya. Betul. Berarti tujuan pembelajaran yang akan disampaikannya seperti apa Bu? Tujuannya itu saya pengen peserta didik saya itu mampu menguraikan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi berbentuk biografi dengan baik. Berarti anak-anak bisa ngurutin ya? Ya, Ngurutin bisa teks, menyampaikan kembali ya. tentang biografi seorang tokoh gitu. Seorang tokoh ya nantinya ya. Dari pembelajaran tersebut, Bu Eni mengambil pembelajaran diferensiasi berarti ya? Iya. Insya Allah untuk strateginya ya Bu Rodia ya, untuk strategi yang akan saya gunakan itu nanti penggunaan model pembelajaran. Saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning ya, pembelajaran berbasis produk gitu kan ya, supaya terarah gitu kan ya. Dan untuk metodenya saya akan menggunakan teknik pembelajaran berdiferensiasi. Terkait dengan KSE juga ya? Betul. Nah, dikaitkan juga dengan KSE juga ya. Berarti strateginya project based learning ya, praktek langsung ya. Betul, ya. Oke, kira-kira Bu Eni nih tadi kan sudah dijelaskan tentang pembelajaran diferensiasi ya. Kemudian apakah berdasarkan untuk diferensiasi itu, apakah ada gaya belajar gitu untuk mengelompokkannya itu nanti ada nggak? Pastinya ada Bu Rodia, karena kita memang memberikan pengajaran diferensiasi gitu ya, yang dimaksudkan untuk mengcover ya semua kebutuhan peserta didik kita gitu ya. Pastinya nanti akan saya kelompokkan anak-anak itu berdasarkan kecenderungan gaya belajar mereka. Jadi nanti ada anak-anak visual gitu ya, mereka akan satu kelompok dengan mereka dengan gaya belajar kinestetik akan berkumpul dengan teman-teman yang kinestetik, dan begitupun dengan yang auditori gitu ya. Jadi mereka sama-sama bisa mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan potensi belajar mereka karena sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Berarti anak-anak itu disesuaikan dengan gaya belajar ya. Kelompokannya berarti ada 3 ya tadi ya? Iya, ada 3 visual, auditory dan kinestetik ya. Pasti disesuaikan ya kelompoknya dengan gaya belajar mereka itu ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira nih Bu Eni nih ya, dari strategi yang Bu Eni tadi sampaikan tuh ya,
apakah pas observasinya nanti di area mana nih ya Bu Eni yang akan dikembangkan sama Bu Eni, kemudian nanti saya amati dalam pembelajaran observasi besok. Bu Rodia mungkin bisa mengamati mulai dari prosesnya ya Bu Rodia ya, proses dan produk yang akan dihasilkan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Karena nanti prosesnya ini kita pakai diferensiasi gitu ya, pastinya ada beberapa proses yang memang berbeda-beda gitu kan ya dari tiap-tiap kelompok tersebut gitu kan ya. Ya seperti itu. Begitupun dengan produk yang dihasilkan gitu kan ya. Karena prosesnya beda, produknya juga bakalan beda seperti itu. Berarti proses dan produknya yang berbeda ya, saling sesuai dengan gaya belajar ya nantinya ya. Betul. Kemudian Bu Eni nih, Bu Eni mempersiapkan apa saja nih untuk observasi besok nih? Oke, untuk observasi besok pastinya itu rancangan pelaksanaan pembelajaran gitu ya, RPP gitu ya, RPP yang berbasis tadi ya diferensiasi dan KST tadi. Kemudian juga media pembelajaran itu udah pasti, kemudian perangkat-perangkat yang mendukung untuk kegiatan pembelajaran termasuk lembar kerja peserta didik seperti itu. Berarti tadi media pembelajaran, itu udah pasti ya. Betul. Sama lembar kerja ya, KPD ya maksudnya ya. Betul. Kira-kira nih Bu Eni nih, besok kalau sudah Bu Eni melakukan observasi nih dan saya melihat nih Bu Eni ini gitu, kira-kira kalau ada hambatan, bagaimana Bu Eni mencari solusi gitu dari hambatan tersebut? Ya kalau kendala gitu kan pasti ada gitu ya, cuma kan bisa kita siasati ya Bu Rodia. Kalau misalnya nih untuk pembelajaran berdiferensiasi ini terus terang saya juga belum terbiasa ya untuk merancang ini gitu ya, tapi bukan berarti tidak bisa gitu kan ya. Saya akan mencari banyak referensi gitu ya terkait contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu seperti apa gitu ya, dan saya akan coba aplikasikan mulai dari yang sesederhana mungkin gitu kan ya, dan akan saya lihat gitu ya bagaimana pengaruhnya ke anak-anak peserta didik kita seperti itu ya. Intinya sih mencoba untuk banyak belajar, mengaplikasikan dan evaluasi seperti itu. Selalu ini belajar, dicoba gitu ya. Oke, kira-kira nih kekuatan apa yang Bu Eni rasakan untuk keberhasilan besok pembelajaran? Kalau saya sih merasa gitu ya, kalau pembelajaran itu bisa berhasil ketika direncanakan dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalnya perencanaan kita baik, kita matang gitu kan, insya Allah sih kalau menurut saya gitu ya, hasil yang kita tuju juga nggak jauh-jauh dari situ. Meskipun meleset gitu ya, tapi nggak jauh-jauh dari situ Bu Rodia. Yang penting perencanaannya disesuaikan dengan apa yang kita harapkan seperti itu ya. Insya Allah sih nanti hasilnya juga nggak jauh-jauh. Berarti rancangan nih ya, yang jelas ya. Rancangannya, kemudian apa sih kombinasi antara model pembelajaran dengan strategi pembelajarannya itu harus sinkron, harus benar-benar dipikirkan step by stepnya ya. Oke, nah kira-kira nih dalam kan tadi tersangkut dengan RPP ya, rencana RPP otomatis kan juga ada media pembelajaran ya Bu Eni yang dibuat ya nanti untuk besok ya. Nah, Bu Eni itu melibatkan dalam pembuatan media pembelajaran itu Bu Eni melibatkan siapa aja? Yang jelas kepala sekolah ya sebagai pemberi sarana dan prasarana gitu kan ya, yang membantu kita untuk menyiapkan atau memfasilitasi hal tersebut. Kemudian rekan sejawat juga gitu ya untuk tempat bertukar pikiran kira-kira mana yang tentang materi yang akan diangkat ini. Nah, dari kan tadi sudah dipaparkan nih ya siapa aja nih. Kapan nih saya nih kira-kira nih mau lihat Bu Eni untuk observasi di kelas, saya masuk nih Bu Eni? Saya sih bisa hari Rabu ya Bu Rodia, tanggal 28 Februari. Gitu. Insya Allah nanti saya luangkan waktu di hari Rabu tanggal 28 Februari. Berarti saya bisa masuk ya, kebetulan saya kosong nih Bu Eni. Boleh. Saya masuk ke kelas ya Bu Eni ya. Izin ya Bu Eni ya. Gitu. Ya. Terima kasih banyak loh Bu Eni loh, membantu saya meluangkan waktunya, membantu tugas calon guru penggerak saya ini gitu. Semoga lancar. Amin. Ya. Kita besok nanti saya lihat ke kelas Bu Eni ya, biar anak-anaknya juga enjoy belajarnya. Amin. Makasih banyak ya Bu Eni. Sama-sama Bu Rodia. Sukses juga CGP-nya. Waalaikumsalam. Amin.